Baik pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami dalam Bedah Tajuk Lampung Pos dan masih bersama dengan Bang Aan. Bang Aan, kita melanjutkan pembahasan kembali. Jembatan salah satunya Wairarem itu ambrol lagi. Iya, Ini sudah betul. keberapa kalinya sebenarnya perbaikan dari nasional. Mengingat ini adalah jalan atau jembatan nasional. Jalan lintas Sumatera Yes. ya, jalan nasional ya. Nah ini jadi Wairarem ini apa namanya, dari data kita itu untuk tahun ini pun sudah yang kedua ya, bahkan nyaris ambrol itu apa ya, bolong lah atau roboh. Kalau roboh kan enggak, kalau roboh itu jembatan memang posisinya mendatar ya. Ini ambrol. Ambrol itu artinya bolong gitu ya. Itu apa, khawatir mencelakakan kendaraan ya pengemudi sana. Ini yang terdata 2 kali kalau 2021. 2020 itu juga sebenarnya pada saat mendekati Hari Raya Idul Fitri itu kan pasti pengecekan itu juga mereka perbaikan. Nah, yang uniknya memang di Jalan Lintas Sumatera ini begitu mendekati Hari Raya Idul Fitri, mudik nggak mudik, ya kemarin juga kan kita ada larangan mudik ya, itu dibenahi semua, dibagusin, ditambah aspalnya segala macam. Tapi dengan mereka tidak dicek apakah aspalnya ini kualitasnya seperti apa segala macam, itu kan mestinya memang harus dilihat ya karena ini jalan urat nadi ya. Nah, itu yang 2020. 2019 juga pernah sekali juga itu kerusakan walaupun tidak berat ya, tapi rusak. Nah, itu memang kerusakan berulang-ulang itu hanya sekedar perbaikan gitu. Tidak dicarikan solusi bagaimana supaya jangan tiap tahun itu rusak gitu loh. Atau jangan-jangan memang sengaja dirusakkan mereka supaya ada kerjaan gitu, kerjaan baru. Itu dari kita lihat pandang dari sisi kritis kita ya gitu. Karena kita kan lihat juga kok berulang-ulang dan akhirnya ya keluarlah pikiran-pikiran kritis kita tentang hal itu gitu. Jangan-jangan sengaja untuk tidak diperbaiki secara maksimal Nah, agar itu. dana keluar lagi. Nah, itu. Nah, sedangkan dana yang sudah berlangsung kemarin itu adalah dari nasional, Betul. dari pusat ya. Nah, ini Bang Aan, dengan ini kan salah satu infrastruktur mengganggu orang untuk berinvestasi tentunya. Nah, kalau ini mengganggu untuk investasi yang tertanam di Lampung, mengapa pemerintah Provinsi Lampung sendiri tidak berinisiatif untuk membenahi jalan ini, Bang Aan? Nah, oke. Artinya kan gini ya, kalau pemerintah Provinsi Lampung gunakan anggaran memang dia harus ada aturan-aturan ya gitu. Untuk yang bukan kewenangan dia tidak bisa, tidak boleh. Tapi kan mereka punya kewenangan untuk meminta ke Dinas PU, ke Kementerian PU untuk memperbaiki jalan. Atau memang artinya mereka menggunakan dana bencana gitu. Dana bencana itu karena kan jalan itu rusak pada saat di musim banjir atau apa kan. Itu kan juga bisa dikategorikan bencana asalkan mereka melaporkan hal itu ke BPK atau BPKP gitu ya. Artinya mereka tidak tersangkut juga dengan penyalahgunaan anggaran gitu. Sebenarnya kalau ini goodwill aja ya, gimana pemerintah daerah, provinsi, kabupaten kota terutama yang punya wilayah itu sangat sangat penting jembatan itu. Artinya mereka harus bergerak cepat agar punya solusi agar bisa lancar kembali ya transportasi. Gitu. Oke, 2019, 2020, 2021 sudah berkali-kali ambrol dari jembatan Wairarem ini. Nah, apa sebenarnya yang sudah dilakukan pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten juga yang memang jembatan itu ada di kabupaten sana, Bang Aan? Nah, sebenarnya itulah ya selama ini hanya lempar-lempar. Itu bukan kewenangan kami gitu ya. Nanti di kabupaten kota juga gitu, itu bukan kewenangan kami. Kita ditanya bagaimana dengan nasib rakyatnya yang butuh jembatan itu. Oh, kalau rakyat kami sih katanya, misalnya kata Kabupaten Lampung Utara, ada jalan alternatif tapi khusus untuk mobil kecil dan sepeda motor gitu ya. Tapi kan itu belum cukup gitu. Apakah masyarakat di Lampung Utara itu juga tidak memerlukan kendaraan besar untuk mengirim hasil buminya kan gitu. Itu kan harus dipikirkan seperti itu, bukan hanya kegiatan rutin gitu loh. Ini ada hal-hal ekonomi yang harus diselamatkan dulu untuk menyelamatkan masyarakat juga gitu. Nah, kemudian di provinsi gitu juga, itu bukan kewenangan kami, kewenangannya ada di pusat. Kemudian mestinya yang punya daerah gitu ya, mestinya yang punya daerah kata provinsi, maksudnya kabupaten setempat, ikut memperbaiki itu gitu, atau segera meminta. Padahal provinsi ini kepanjangan tangan gubernur itu
kepanjangan tangan dari presiden. Artinya provinsi itu kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang punya wewenang untuk meminta segera diperbaiki gitu loh. Karena kan memang ini otomatis bayangkan saja ketika memang investasi tertanam banyak di Betul. sana. Jadi akan lebih menguntungkan sebenarnya kan, Pak? Ya, yang punya kepentingan, paling punya kepentingan itu adalah daerah sebenarnya kan gitu. Karena investasi itu, daya tarik investasi itu ada beberapa, salah satunya infrastruktur. Kalau infrastrukturnya memang nggak mantap, nggak bagus gitu, pasti pengusaha juga berpikir ulang untuk membangun usahanya di situ, menanamkan uangnya di situ. Karena nanti transportasi terganggu, kemudian biaya tinggi karena transportasi terganggu itu. Nah itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota, agar gimana caranya memantapkan seluruh jalan, mau jalan provinsi, jalan pusat atau jalan kabupaten kota gitu. Oke, nah ini berkali-kali dan memang seharusnya itu Bang An ya harus segera diperbaiki karena menyusahkan juga masyarakat Perbaikinya yang permanen ya, yang jangka panjang. betul, gitu. jangan setiap tahun 2, 3 sampai 4 kali Betul, diperbaiki ya, menghabiskan dana Nah, sia-sia gitu ya. Bang An. Nah, apakah itu ada kaitannya dengan bagaimana cara pemerintah untuk mengawasi kendaraan yang melebihi muatan melewati itu Bang itu An? juga salah satunya. Dan gitu pengusaha juga harus sadar bahwa mereka jangan jangan ingin mengambil keuntungan besar tapi merusak merusak kepentingan orang banyak gitu ya. Kendaraan odol itu over dimension, overload itu mestinya memang harus ditahan, dan pemerintah punya kewenangan itu untuk menepikan atau memarkirkan kendaraan itu sampai dikurangi bebannya gitu. Itu mestinya harus berjalan. Dan kali ini memang tidak ada lagi jembatan timbang. Jembatan timbang itu juga dari dulu juga bukan solusi sebenarnya. Tapi karena tidak ada jembatan timbang ya kesulitan kita untuk mengukur ini berapa sih dimensi, melebihi nggak sih, muatannya melebihi nggak sih gitu. Oke, dengan kondisi seperti ini Bang Aan Artinya memang semua ya, harus kerjasama. betul. Solusi yang paling tepat dilakukan untuk hal ini. Nah itu artinya gini, seluruh masyarakat itu mempunyai rasa ini milik kita, harus gitu, memiliki ya. Itu semua harus. Tapi pemerintah juga jangan seenaknya aja meminta-minta masyarakat untuk ini punya kita, memiliki segala macam, tapi mereka tidak mau melihat pekerjaan yang berkualitas seperti apa kan gitu ya. Atau mungkin apa solusi yang baik, dibangunkan lagi satu atau seperti apa kan. Ini kan jadi feedback dari masyarakat ini harus didengarkan juga sama pemerintah gitu. Di sisi lain masyarakat juga harus sadar bahwa kepentingan umum itu adalah memang dibangun oleh pajak mereka gitu, uang mereka gitu ya. Tapi harus kita jaga juga untuk ya jangan terlalu boros dengan uang yang kita bayarkan ke pajak. Tiba-tiba dibangunkan infrastruktur tapi boros, tidak dibangun oleh mereka, tidak dijaga mereka gitu. Jadi memang semua elemen tuh harus ikut menjaga, dan juga memang pusat, daerah, provinsi atau kabupaten harus sama-sama membangun karena itu kepentingan rakyat. Oke Bang An, nanti kita kembali untuk membahas trending topik apa saja yang ada 3 platform Lampung Pas lainnya. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi untuk membahas trending topik apa saja yang ada di lampos.co, Lampung Pos ID, dan sai100fm.id. Tetaplah bersama kami.